Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang gelombang bunyi, di mana materi gelombang bunyi ini adalah turunan dari materi getaran dan gelombang. Oke, yang pertama, manusia mendengar bunyi saat terjadi gelombang bunyi, yaitu getaran di udara atau medium lain hingga ke gendang telinga manusia. Berikutnya adalah syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi. Yang pertama adalah terdapatnya benda yang bergetar atau sumber bunyi. Lalu yang kedua, terdapat medium yang merambat bunyi. Serta yang ketiga, terdapatnya penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi intinya syarat terjadi bunyi adalah harus ada sumber bunyinya, kemudian harus ada mediumnya yaitu udara, dan yang ketiga harus ada pendengar. Berikutnya adalah sifat bunyi. Bunyi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, tidak dapat merambat pada ruang hampa seperti di ruang angkasa. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium atau pengantar perambatannya atau pada cair dan gas. Paling cepat pada medium yang kerapatannya tinggi, ya, seperti halnya padat. Dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Yang terakhir adalah bunyi dibutuhkan media atau zat untuk merambat seperti udara. Berikutnya adalah tinggi rendahnya bunyi atau yang sering disebut frekuensi yang diverifikasi dalam satuan getaran Hertz atau Hz. Sementara kuat atau lemahnya bunyi atau yang disebut amplitudo dinyatakan dalam satuan tekanan suara atau desibel atau disingkat dB. Kemudian konsep gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kuat kerasnya tergantung pada amplitude getarannya. Semakin besar amplitude getarannya, maka bunyi yang terdengar akan semakin keras. Semakin kecil amplitudenya, maka bunyinya akan semakin lemah. Selain itu, keras lemahnya bunyi juga tergantung pada jarak dari sumber bunyi. Semakin dekat dengan sumber bunyi, bunyi akan terdengar semakin keras. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka bunyi yang terdengar akan semakin lemah. Kemudian pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Macam-macam bunyi di sini ada pertama infrasonik di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kemudian contohnya adalah seperti pada hewan jangkrik dan anjing. Berikutnya adalah audiosonik, yaitu frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh yang dapat mendengar audiosonik adalah manusia. Yang terakhir adalah ultrasonik, di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contohnya pada hewan kelelawar dan lumba-lumba. Lalu macam-macam bunyi pantul ada dua. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi aslinya. Gaung terjadi pada gedung besar dan tertutup seperti halnya gedung pertemuan dan gedung pertunjukan. Untuk menghindari terjadinya gaung pada dinding bagian dalam gedung bioskop misalkan, biasanya dilapisi oleh bahan peredam. Lalu yang kedua adalah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi kalau gaung tadi hampir sebagian bunyinya
terdengar bersamaan dengan bunyi asli ya. Tapi kalau gema itu terdengar setelah bunyi aslinya. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian aplikasi sifat pemantulan bunyi. Yang pertama ada mengukur kedalaman laut. Di sini kita dapat menggunakan pemantulan bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Kedua, mengukur panjang lorong goa. Yang ketiga, mendeteksi kerusakan logam. Yang keempat juga dapat digunakan untuk USG ya, pada ibu hamil yang memeriksakan kandungannya. Oke, berikutnya adalah rumus bunyi. Nah, di sini rumus bunyi itu ada dua. Jika terjadi pemantulan, itu rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2 ya. Tapi kalau tidak terjadi pemantulan, rumusnya hanya S sama dengan V kali T saja, tidak dibagi dua. Dimana S itu adalah jarak atau kedalaman, satuannya meter. Kemudian V adalah cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per second. Dan T adalah waktu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan ada seorang pemuda berdiri di antara dua tebing. Pemuda ini berteriak sehingga bunyi teriakannya memantul pada tebing A dan B. Jika waktu bunyi pantul dari tebing A ke pemuda adalah 0,5 second, maka waktu pantul oleh tebing B ke pemuda itu adalah. Nah, di sini cara menjawabnya kita menggunakan rumus karena terjadi pemantulan, jadi S sama dengan V kali T per 2. Lalu karena dia ada jarak waktu dari orang ke tebing bagian A dan orang ke tebing bagian B. Karena dikasih taunya di dalam soal adalah waktu dari orang ke tebing bagian A, maka di sini SA sama dengan V kali TA per 2. SA-nya jaraknya 85 meter dari orang ke tebing bagian A, kemudian dimasukkan TA-nya 0,5 second per 2, maka didapat V-nya adalah 340 meter per second. Nah, waktu pantul oleh tebing B ke pemuda adalah jarak tebing B ke pemuda sama dengan V dikali waktu dari orang ke tebing bagian B per 2. Jaraknya adalah 102 sama dengan V-nya didapat dari yang jawaban sebelumnya 340 dikali waktu dari bagian orang ke bagian tebing B per 2. Lalu didapat waktu dari tebing B ke pemuda, bunyi yang dihasilkan waktunya adalah 204 dibagi 340 adalah 0,6 second. Seperti itu ya. Semoga bisa jelas. Oke, mungkin itu penjelasan tentang gelombang bunyi. Nah, tugasnya adalah pertama membuat ringkasan tentang gelombang bunyi di buku tulis minimal 1 lembar, lalu difoto kirim ke WA atau lain secara private chat ya. Diringkasnya dari PowerPoint yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, kerjakan soal latihan melalui link yang ada di deskripsi seperti ini. Oke, itu saja materi tentang gelombang bunyi dan tolong dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.